Zuhud ini adalah hati, amalan hati. Bukan masalah ada atau tidak dunia, tapi hatinya berpaling dari mengagumi dunia ini. Mungkin dia orang yang kaya raya, diberi oleh Allah rezeki yang melimpah, tapi hatinya tidak melihat dunia ini penjamin dirinya. Tidak merasa mulia dengan banyaknya harta, tidak merasa terikat, melekat, merasa memiliki dengan dunia. Hatinya yakin dunia ini milik Allah, pemberian dunia ini adalah ujian dari Allah, dan dunianya hanya dipakai menambah keimanan dan amal solehnya. Jadi dunia ini hanya penambah iman dan penambah amal soleh. Adanya disyukuri, ditahannya bersabar, diambil oleh Allah ridho. Lihat yang lain tidak ada ghil, tidak ada iri dengki. Ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, beri saya amalan yang membuat saya dicintai Allah dan dicintai manusia." Beliau bersabda, "Ijhad fid dunya yuhibbukallah, wajhad fi ma 'indan nas yuhibbukan nas." Zuhudlah terhadap dunia, Allah mencintaimu. Zuhudlah dengan apa yang di tangan orang, orang akan mencintaimu. Jadi orang yang zuhud bisa orang kaya. Orang yang miskin bisakah tidak zuhud? Bisa, kalau dia menganggap kemuliaan, kehormatan itu datang dari dunia. Dunia dibagikan oleh Allah kepada siapa saja, karena dunia bagi Allah tidak ada harganya. Jagad semesta ini milik Allah. Dunia ini sangat kecil. Kalau dunia ini ada harga di sisi Allah sesayap nyamuk saja, orang-orang yang ingkar kepada Allah tidak akan diberi minum walaupun seteguk pun jua. Saking tidak ada harganya, orang yang munafikin, musyrikin, orang yang kafirin, zalimin, yang mengkhianati Allah, kasih saja dunia ini. Mau triliun-triliun, ribuan triliun, mau mobil yang paling bagus, mau istana yang paling megah, mau berlian, dikasih saja. Walaupun durjana, karena memang tidak ada harganya bagi Allah. Kita tidak usah kagum kepada dunia. Kalau kita kagum, kita akan menghamba kepada yang kita kagumi. Biasa saja. Lihat harta melimpah, gelar yang tinggi, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan, ya itu semua milik Allah, ujian dari Allah, bukan tanda kemuliaan. Yang mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Diberi harta dia bertakwa, maka mulia. Diberi jabatan dia bertakwa, maka mulia. Mulianya adalah dalam ketakwaannya. Tapi diberi harta, gelar, pangkat, jabatan, casing, jauh dari ketakwaan, tidak ada apa-apanya. Nilai seseorang bukan dari casingnya, tapi dari isinya, takwa atau tidak. Kita tidak tahu garis kita masing-masing. Kalau yang takdirnya seperti Abdurrahman bin Auf, walau hijrah tidak bawa apa-apa, kaya lagi sekejap. Memang Allah menghendaki seseorang banyak uangnya, banyak. Allah menghendaki seseorang punya jabatan, jadi Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ali Imran ayat 26.
Engkau berikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, engkau ambil dari siapa yang engkau kehendaki, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki, di tanganmu lah segala kebajikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala-galanya. Semuanya milik Allah. Biasa saja. Kalau lihat orang lain diberi, ya tidak usah kagum. Bolehkah kita punya yang bagus? Kalau Allah ngasih, syukuri. Kalau diberi rumah yang indah, syukuri. Kalau tidak diberi, gak usah kecil hati. Lihat yang lain, tidak ada iri. Zuhud dengan apa yang di tangan orang, diantaranya tidak iri. Allah membagikan sesuka Allah, kenapa kita kotor hati? Kenapa? Siapapun yang dapat rezeki Allah yang ngasih. Kenapa kita kotor hati dengan rezeki yang Allah berikan? Saudara mau, minta saja kepada yang ngasihnya. Tidak usah serba memikirkan rezeki orang. Kecuali kalau orang itu dengan cara yang batil, kita ingin menegakkan yang hak. Tapi dengan saudara sendiri sudah. Jangankan seangkatan, seibu sebapa saja. Beda-beda garisnya, benar? Jangan lengket dengan dunia. Saudara punya yang bagus, itu milik Allah. Selalu dikatakan di hati, ini milik Allah. Ini perusahaan milik Allah. Rumah ini titipan Allah. Kendaraan milik Allah, amanah Allah. Selalu diingat itu. Dan sampaikan juga kepada yang lain. Oh, perusahaannya bagus. Ya, perusahaan amanah Allah. Karena Allah lagi menguji saja, menitipkan perusahaan. Wah, suksesnya, bisnisnya membesar. Allah yang menguji, membesarkan, bukan karena kepintaran. Kalau diambil oleh Allah, ridho saja, tidak apa-apa. Banyak caranya, terbakar, tertipu, bangkrut, ya sudah, tidak apa-apa, jalani saja. Dulu juga lahir tidak punya apa-apa, mati juga tidak dibawa. Semuanya ladang amal, adanya disyukuri jadi pahala. Diberi musibah oleh Allah, kita bersabar jadi pahala. Makanya orang yang qalbun salim dengan dunia ini tidak memenuhi sholatnya. Tidak, dunia ini tidak ada apa-apanya. Kalau dunia masuk ke sholat kita, penyakit. Sudah, lepaskan saja, tidak akan kemana-mana. Apa yang untuk kita bakal ketemu, apa yang bukan untuk kita tidak akan ketemu. Kalau diambil, orang yang zuhud senang dengan pahalanya. Kita diberi ujian oleh Allah, orang yang zuhud tidak perih dengan kehilangan dunia, karena tahu ada pahalanya, pahala dari ujian tersebut. Lebih yakin dengan apa yang dijaminan Allah daripada di tangannya. Maka orang zuhud tidak berat sama sekali. Bayar zakat itu bukan sesuatu yang dipikirkan. Karena orang tidak mau bayar zakat, lengket harta pada dirinya. Wakaf, sedekah itu menjadi nikmat yang besar. Karena lebih yakin terjamin dengan yang dia sedekahkan daripada yang dipegang. Mana qasad shadaqatun min malin. Tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Tidak bisa berkurang. Allah yang nyuruh sedekah, Allah yang ngebagikan rezeki. Jangan berat, jangan kelamaan hitung-hitungan kalau mau sedekah. Rasulullah SAW, kambing selembah kasihkan saja. Ya, kita mungkin tidak bisa ngasih karena tidak punya kambingnya. Tapi Rasulullah nggak dihitung dulu kambingnya. Ada emas setumpuk, ngasih begitu saja. Makanan roti kasihkan, emas roti, sama roti dengan emas.
Karena tidak lengket di hati dan yakin justru yang diberikan inilah yang lebih kekal daripada yang disimpan. Ini harus dilatih hadirin. Kalau tidak dilatih, pelit, koret. Tidak ada bahagianya dengan pelit. Bahagia itu justru dengan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, senang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Ayo, ingin hatinya bersih, periksa yang masuk ke hati pada waktu sholat apa keinginan. Gak akan barokah nanti. Lepas saja. Waktu usaha tutup saja waktu sholat ya. Kalau tutup nanti gimana yang beli? Ajak sholat. Dia tidak mau sholat, malah dia nggak jadi belanja, berarti bukan rezeki kita. Sederhana. Rapat, tinggalkan, sholat aja. Emang selesai dengan rapat? Tidak. Allah yang menyelesaikan. Rapat itu cuma amal soleh saja. Walaupun rapat habis-habisan dibikin bangkrut. Jangan suka ngitung rezeki yang belum ada. Seharusnya saya untung 5 juta. Kata siapa? Sok tahu. Nah, yang dipegang itulah rezeki kita. Ini harusnya saya laku 50 juta nih, cuma laku 45. Ya udah, itu rezekinya. Syukuri yang ada. Jangan bertengkar masalah cetek duniawi ya. Ini berapa harga? 25.000, sudah pegang 50, kasihin aja semua. Dia gembira mengeluarkan doa, itu lebih bernilai dari uang 2.000 yang disaku. Betul? Jangan suka ngumpul-ngumpul barang. Jangan menghambat kebahagiaan orang karena kita senang punya barang itu. Kalau kita tidak pakai, kasihkan. Kalau kita tidak pakai dan tetap ditahan oleh kita, pakai tidak, sedekah tidak. Kalau kita sedekahkan, jadi kebahagiaan orang. Punya sarung, dilipat terus, kita tidak pakai, orang tidak pakai, kasihkan sarung itu, maka langsung bahagia. Setiap dipakai sholat, kita kebagian pahala. Nah, seperti itulah kurang lebih sederhananya. Mari jangan kagum, jangan merasa mulia dan sukses dan hebat dengan dunia. Dunia cuman ujian, dunia ladang amal. Setuju? Harus setuju. Biasa saja. Mati juga nggak dibawa, benar? Banyak ingat mati supaya tidak terlalu silau ke dunia. Sambil saya ceramah begini, Allah memberikan ini nih pikiran, betapa banyak juga barang-barang saya nih yang bagusnya dibagikan ini. Insya Allah, mudah-mudahan. 2. Ciri yang kedua orang yang qalbun salim, sibuk sekali dengan memikirkan Allah ridho tidak kepada saya. Jadi sudah tidak ribet, orang suka tidak ke saya keren tidak, saya dikenal tidak, ini viral tidak, bagaimana, udah selesai itu. Yang dipikirannya satu aja, Allah suka tidak, Allah ridho tidak. Seperti datang ke sini sudah tidak ada lagi yang dipikir, ya Allah, saya mencari ilmu, semoga Engkau ridho. Saya kuliah, semoga Engkau ridho. Ya Allah, saya muliakan orang tua saya, semoga Engkau ridho. Ya Rob, saya bahagiakan keluarga, semata-mata agar Engkau ridho. Sudah selesai itu.
pujian, penghargaan, ucapan terima kasih, ingin dibalas budi, ingin dihargai, sudah tidak ada lagi. Yang ada dalam pikirannya adalah Allah yang maha dekat, ridho. Ini sudah bahagia begini. Orang mau berterima kasih atau tidak, mau tahu atau tidak, kita yang berbuat baik sudah bukan urusan kita. Tidak ada sakit hati. Puji dan caci sama. Orang yang zuhud juga sama ya. Salah satu ciri orang yang zuhud itu sudah tidak lagi ribet dengan pujian, tidak terluka dengan cacian. Semua cuman ujian dan ladang amal. Jadi sudah tidak lagi ngarep-ngarep pujian, penghargaan, disebut-sebut, ingin tampil, ingin jadi pusat perhatian, sudah tidak ada. Yang ada tuh pikirannya satu aja, melakukan yang Allah sukai supaya Allah ridho. Apapun yang Allah sukai, dia berusaha keras untuk melakukannya. Fokus terus, ini Allah suka nih, dia usahakan lakukan. Makanya mencari ilmu penting supaya kita tahu apa yang Allah sukai. Allah suka kita senyum, senyum. Tapi senyum bukan supaya kelihatan cakep, supaya Allah suka. Allah suka kita jujur, jujur. Gak ada kaitan dengan barang laku atau tidak, karir jadi bagus atau tidak. Oh, gak ada kaitan. Kenapa saudara jujur? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Al-Baqarah 195. Kita bersikap profesional, mengerjakan sesuatu sebaik-baiknya dalam kerjaan, dalam bisnis, dalam sekolah. Karena Allah nyuruh. Kita disiplin, kenapa disiplin? Karena Allah nyuruh. Allah suka, selesai di sana. Jadi nggak ribet hidup tuh, nggak ada ribet, jarang terluka hatinya, nggak ada sakit hati. Walaupun kita berbuat baik tidak dihargai orang, nggak ada masalah sama sekali. Karena berbuat baik bukan buat dihargai orang, supaya Allah ridho. Kita jadi orang tua, anak kurang menghargai, kita terus saja berbuat baik. Kenapa? Karena kita mencari keridhaan Allah. Dan Allah yang bisa ngebulak-balik hati. Anak berbakti ke orang tua tidak, kamu cuma ngasih segini. Terus saja baik ke orang tua. Walaupun orang tuanya belum sesuai harapan. Kenapa? Karena kita berbakti ke orang tua, mencari ridho Allah. Enak katanya begitu hadirin. Jadi sudah tidak ribut. 3. Yang ketiga, takut dimurkai Allah. Jadi kalau apa-apa, Allah murka tidak nih. Ini pikiran ini Allah murka tidak nih. Mata saya lihat yang ini, Allah murka tidak. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui hianat mata dan apa yang ada di hati. Astagfirullah. Allah tidak suka. Allah tahu ini apa yang saya lihat. Dia cepat hindari. Mau bicara banyak omong, Allah tidak suka. Banyak omong begini, banyak komentar, lebih baik diam. Apa yang Allah tidak suka, tidak mau lakukan. Itu ciri orang yang bersih hati itu takut sekali dimurkai Allah. Jadi selalu dipikir Allah suka tidak nih? Allah nggak suka, enggak aja. Tapi kita bakal dipuji orang, enggak mau. Mau apa kita dipuji orang tapi Allah murka ke kita? Benar? Kamu kenapa nggak pacaran? Ya Allah nggak nyuruh pacaran, saya nggak mau. Tapi kalau nggak pacaran nanti nggak ada jodohnya. Yang ngatur jodoh Allah. Kalau Allah menghendaki jodoh tinggal dibalikin aja hatinya, mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang tidak mau jadi mau, mudah, setiap hati dibulak-balik oleh Allah. Yang tadinya aku benci padamu, besoknya
I love you, gampang. Oh iya, hati-hati. Pernah kejadian tuh, ada seorang akhwat mau nggak jodoh sama tiga sekarang anaknya. Tidak ada yang tidak dilihat Allah. Allah melihat wanita itu meludah. Tidak ada yang bisa menghalangi takdir Allah, kan? Jaga diri nggak apa-apa. Wah, kalau saya jaga diri begini nanti kapan ada jodohnya? Kalau Allah mau kasih jodoh ada. Makanya, nanti yang keempat ya. Yang ketiga, jauhi saja maksiat. Zina mata, mulut, pikiran. Mungkin kita tidak bisa 100%. Kita ada tergelincirnya. Tapi segera tobat. Wasari'u ila magfirah. Bersegera kepada ampunan Allah. Takut dicabut nikmat iman ini. Ya, orang yang bersih hati, qalbun salim, ini ceramah ini adalah untuk jadi cita-cita saya dan mudah-mudahan jadi cita-cita saudara semua ya. Jadi yang disampaikan ini adalah sebuah cita-cita dari ilmu yang didapat seperti inilah. Bukan berarti sudah mencapai, tapi sebuah cita-cita. Mudah-mudahan jadi cita-cita kita semua menjadi orang yang tidak perlu ribet, tidak perlu celetak-celetuk, jangan banyak komentar. Falyaqul khairan aw liyasmut. Tidak usah celetak-celetuk, tidak aman celetak-celetuk tuh. Allah tidak suka. Jangan banyak komentar terhadap segala sesuatu. Tidak perlu segala diceritakan kalau tidak ada manfaat. Diam, lebih aman diam. Tidak perlu segala ditanya kalau tidak ada manfaatnya. Tidak harus semua urusan kita tahu. Jangan suka mencela. Jangan mengolok-olok siapapun, mengejek, menghina, tidak ada. Surat Al-Hujurat ayat 11, ayat 12 dilarang mengolok-olok, mengejek, meremehkan. Allah tidak suka. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Janganlah satu kaum mengejek, mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi yang diejek itu lebih baik. Wala talmizu anfusakum, jangan saling mencela. Kalau beda pendapat, ya tinggal sampaikan saja pendapat kita. Jangan sambil mencela, apalagi sambil mengejek. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan memanggil dengan gelaran-gelaran buruk. Tidak boleh. Kenapa kamu tidak mau mencela? Allah melarang. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'da dhann ism. Wahai orang yang beriman, jauhi sebagian besar prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Suudzon, husnuzon. Wala tajassasu, jangan suka nyari-nyari aib, menyelidiki kejelekan, kekurangan, keburukan saudara kita. Diam, enggak usah nyari-nyari. Allah tidak suka. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan bergunjing, menceritakan. Diam, enggak ada kita gunjing. Kenapa? Allah enggak suka. Enak hidup seperti itu. Karena semua yang dimurkai Allah itu menjadi bencana bagi kita. Tidak akan bahagia dalam dosa, tidak ada bahagia dalam maksiat,
tidak ada bahagia dalam perbuatan yang tidak disukai Allah. Terus mau apa kita melakukannya? Kan? Walaupun nafsu, setan menampakkan baik sesuatu yang buruk, menampakkan indah sesuatu yang menjijikan. Tapi kalau kita mau qalbun salim, ya fokuslah, jangan sampai kita dimurkai Allah. Ini korupsi nggak mau. Kamu kalau nggak korupsi nggak akan dapat rezeki, nggak apa-apa. Rezeki haram nggak mau. Tapi nanti jadi sepedanya jelek, nggak apa-apa. Rumahnya nggak apa-apa. Cuman di dunia kok. Wah, mantap. 4. Yang keempat, ciri orang yang qalbun salim itu fokus sekali untuk memperbaiki terus-menerus kualitas amalnya. Jadi bukan sibuk memperbanyak, tapi terus memeriksa sehingga yang diberikan kepada Allah itu betul-betul terjaga keikhlasannya, berkualitas ahsanu amalan. Karena ada di antara kita yang suka sibuk memperbanyak amal, tapi tidak jelas kualitasnya. Sholat diperbanyak, tapi kehusuannya sangat diragukan. Coba doa target ba'da subuh apa? Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an. Permintaan yang pertama, target pertama, ilmu yang manfaat. Yang kedua, warizqan thayyiban, rizki yang baik. Ilmu banyak, tapi kita yang manfaat, waktu kita sedikit. Apa ilmu yang manfaat? Ilmu yang bisa meningkatkan iman dan amal soleh kita. Yang kedua, rizki yang baik. Baik untuk lahir, baik untuk batin. Rezeki kita harus baik untuk batin. Baik untuk akal kita, tidak jadi error akal. Baik untuk diri kita, rezekinya. Baik juga untuk yang lain. Baik untuk dunia kita, rezekinya. Dan baik juga untuk bekal pulang ke akhirat. Makanya jangan minta rezeki yang banyak, tapi rizqan thayyiban. Kalau toh nanti banyak baik, dikasih banyak. Ini mau kemana yang pelat hijau ya? Duduk nak. Iya. Dalam teori pidato, kalau ada yang bergerak, semua lihat yang bergerak. Termasuk saya. Dah, duduk ya. Yang ketiga apa? Wa amalan mutaqabbalan. Jadi kita ini fokusnya bukan hanya beramal, tapi beramal yang diterima oleh Allah. Tadi sudah sholat isya. Nah, kita bisa lihat sholat isya kita. Orang yang qalbun salim itu terus menerus memikirkan kekhusyuan sholatnya. Bagaimana dari waktu ke waktu sholat saya makin baik, makin khusyuk, makin ikhlas, makin berkualitas. Orang yang qalbun salim kalau sedekah dia tidak sama saja dari waktu ke waktu. Bagaimana sedekah saya makin ikhlas, makin banyak yang bisa saya sedekahkan, makin benar-benar lillahi ta'ala. Kalau nolong orang, bagaimana saya makin bisa nolong orang. Tanpa harus orang itu, kan ada yang nolong orang, tapi ingin diakui kita sudah nolong. Masa kamu gak berterima kasih, saya kan udah ngasih. Ditingkatkan lagi. Menolongnya tuh lebih ikhlas sehingga orang yang ditolong itu tidak merasa terbebani hutang budi.
Terus begitulah orang yang qalbun salim, makin dalam meningkatkan kualitas sedekahnya, kualitas sholatnya, kualitas tahajudnya, kualitas saumnya, kualitas baca Quran, memahami Quran. Jadi tidak hanya baca-baca saja, rutinitas, tidak. Dia ingin lebih mengerti Quran, dia berusaha memahami. Nah, ini ada satu yang penting ya hadirin, termasuk ciri orang yang qalbun salim. Jadi kepada Allahnya itu, misal begini nih, saudara ada yang belum nikah, mau jawab mau tidak terserah hadirin. Cuma kalau jawab saudara sudah membahagiakan saya, itu aja. Sedangkan amal yang utama membahagiakan orang lain. Itu satu sisi buat saudara. Sisi lain saya nggak ngarep-ngarep, tapi tidak bisa dipungkiri saya bahagia kalau saudara jawab. Kalau saudara diam aja nggak apa-apa. Nah, nada itu menunjukkan kekecewaan. Ada yang mau jodoh, nggak usah malu adin, dari wajah aja sudah nampak. Nih, doanya ke Allah tuh harus benar-benar berkualitas, punya kejujuran. Contohnya jujur itu begini. Hati itu harus yakin bahwa hanya Allah satu-satunya yang menakdirkan jodoh. Tidak ada yang lain. Kalau ikhwan ingin nikah dengan akhwat, maka akhwat semuanya ciptaan Allah. Semua akhwat milik Allah, semua akhwat digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus bulat di sini tuh, tidak ada keraguan karena memang begitu. Dan hanya bisa terjadinya pernikahan jodoh itu kalau izin Allah. Tidak ada selain Engkau ya Allah. Jadi bulat ke Allahnya jujur, mengakui kekuasaan Allah mutlak terhadap kejadian. Sisi lain akui kejujuran, saya ini hambamu, engkau tahu saya bergelimang dosa, saya sering menyekutukanmu, saya ini orang munafik. Ngaku jujur ketidaklayakan diri kita ya dalam menghamba ke Allah. Sholat tidak khusyuk, ngaji nggak benar, nggak ngerti, Fatihah saja tidak ngerti artinya. Itu diakui dengan tulus, tidak usah direkam, tidak usah diposting, tidak ada gunanya. Benar-benar secara pribadi, saya ini bergelimang dosa ya Allah, pikiran kotor, mata berzina, mulut banyak ngomong, akui. Nah, kalau kita bisa kepada Allah seperti ini ya, jujur dan mohon, tolong saya ya Allah. Sudah tidak ada lagi yang diharapkan bisa nolong selain Allah. Sesudah mengakui kekuasaan kemahebatan Allah, mengaku juga kehinaan, kenistaan, kelemahan, kebodohan, dan mohon. Allah senang betul itu. Tidak semua orang melakukan ini. Paling Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, amin amin amin. Waj'alna lil muttaqina imama, amin amin. Ya. Banyak orang doa tidak dengan kejujuran dan ketulusan, benar? Tolonglah ya Allah, teman saya dikasih jodoh, masa saya belum, saya kan hambamu. Masa gitu? Kayak ke temen aja. Sing tawadu ke Allah tuh nyungsep habis, dan Allah segala-galanya. Kalau bisa begini, ini doanya bisa benar-benar diijabah nih. La ilaha illa ant subhanak inni kuntu minaz zalimin. Tiada ilah selain engkau ya Allah, maha suci engkau. Ini doa siapa? Nabi Yunus dimasukkan ke dalam 3 kegelapan itu. Gelapnya malam, dikecemplungkan ke dalam gelapnya laut, dimakan ikan besar, gelapnya perut ikan. Oleh Allah diilhamkan doa ini.
Coba lihat tauhid nih, la ilaha illa ant. Tiada ilah Tuhan yang berhak diibadahi, disembah selain Engkau. Benar-benar tauhid. Seperti tadi yang pertama ya. Tidak ada lagi. Subhanak, maha suci Engkau. Apapun yang Allah perbuat pasti sempurna kebaikannya. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang salah, tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset, tidak ada yang tidak sempurna. Semua perbuatan Allah maha sempurna di atas kesempurnaan yang terbayangkan oleh kita. Beliau di perut ikan ini, tapi tetap ini kesempurnaan perbuatan Allah. Ditelan itu oleh ikan. Tidak ada suudzon kepada Allah. Tidak ada komplain, tidak ada buruk sangka. Ini takdir pahit ini hadirin. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya sayalah ya Rabb, manusia yang zalim. Lolos tuh. Nabi Adam, Rabbana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngaku zalim, tidak nyalahkan siapapun. Ayo belajar, kita coba ya ngaku yang asli, yang tidak perlu diketahui siapapun. Ini asli dari lubuk hati yang terdalam. Dah berdua dengan Allah nanti sepertiga malam terakhir. Jadi tahajud ya, sholat itu jangan hanya asal dilakukan saja, tapi harus benar-benar pakai dalam hati itu. Kalau minta tolong ya Allah, tidak ada selain Engkau, hanya Engkau, hanya Engkau. Jadi kita sudah tidak melihat siapa lagi yang bisa menolong kita selain Allahus Somad. Hanya Allah. Udah nggak ada lagi kita berharap dari siapapun, nggak ada lagi. Karena siapapun tidak bisa menolong kita kalau Allah tidak mengizinkan. Bergabung jin dan manusia akan menolong kita. Allah tidak menghendaki, bisakah terjadi? Jawab, tidak. Bergabung jin dan manusia seluruhnya akan mencelakakan kita. Tapi Allah tidak menghendaki kita celaka. Celaka tidak? Tidak mungkin. Kita ini milik Allah. Tidak ada rambut yang bisa jatuh tanpa izin Allah. Mungkinkah kita mati kalau Allah tidak mengizinkan? Tidak mungkin. Gimana kita bisa mati kalau Allah tidak mengizinkan? Kita tuh baru mati kalau udah waktunya pas. Dicabut oleh malaikat maut SOP-nya. Di tempat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kita akan ke sana pas nanti tempatnya. Waktunya pas. Dengan cara yang Allah kehendaki. Enggak apa-apa. Yang penting husnul khotimah, benar? Begitu. Harus yakin, tidak boleh ragu. Rezeki harus yakin. Kalau sudah bicara rezeki, itu langsung yang kita pikirkan siapa? Hanya Allah. Rezeki itu mutlak milik Allah seluruhnya. Hanya Allah yang memiliki, hanya Allah yang membagikan sesuka Allah. Itu harus begitu di hati itu. Jadi kalau udah minta rezeki kita nyungsep, hanya Engkau ya Razak. Tolong bayarkan hutang saya. Bagaimana doa minta lunas utang? Allahumma al-lunasi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl
wa a'udzu bika min qalabatid daini wa qahrir rijal. Masa banyak utang belum hafal doa ini? Tapi tidak cukup hanya doa, harus pakai tadi kualitas doa. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari kegalauan, kegelisahan, kebingungan, dan kesedihan. Ham itu cemas dengan yang belum kejadian. Itu sudah sering menderita tuh dengan yang belum terjadi, benar? Berlindung ke Allah dari kecemasan yang belum terjadi. Wa a'udzubika min hammi wal hazan. Sedih itu yang sudah terjadi. Jadi kita berlindung kepada Allah supaya kita tidak termakan penderitaan oleh yang belum terjadi, dan juga tidak nelangsa dengan kesedihan terhadap yang sudah terjadi. Karena cemas dan sedih ini makanan setan yang membuat kita tidak produktif dalam hidup. Adalah cemas dengan yang belum terjadi, sedih, perih dengan yang sudah terjadi. Harus berlindung ke Allah. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika minal azzi wal kasal, dari lemah dan malas. Lemah itu ingin tapi nggak bisa. Malas itu mampu tapi tidak mau. Kita pengen tapi nggak bisa, namanya leles ya. Hanya Allah yang bisa membuat kita bisa. Kita mampu tapi nggak pengen, malas namanya. Ini harus minta tolong ke Allah dan akui, aduh ya Allah, saya ini malas. Nah, itu pengakuan ini harus ada. Jubni wal bukhl, pengecut, serba takut, dan pelit. Kita harus punya keberanian dan punya senang dengan melepas nih kekikiran kita. Dan dari perbuatan kesewenang-wenangan orang-orang, dari hutang dan kesewenang-wenangan orang-orang, kita harus akui betul bahwa kita ini tidak berdaya kalau tidak ditolong oleh Allah. Jadi tolonglah pada waktu doa itu jangan hanya doa saja, tapi benar-benar kita pahami hakikat doa, kita akui doa ini didengar oleh Allah, doa ini diijabah oleh Allah, mudah bagi Allah mengijabahnya, sambil kita akui bahwa diri kita ini kalau secara kelayakan tidak layak kita ini dikabulkan. Begitulah hadirin, saya kurang mahir menjelaskannya, tapi ingin ada kualitas gitu, jangan cuman melakukan sholat tapi mendirikan sholat. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad sungguh beruntung, sukses, bahagia orang beriman yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi sholat itu ada yang membuat seseorang sukses, pasti berkualitas. Karena yang tidak berkualitas, keluarlah fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Siapa orang yang tidak berkualitas sholatnya? Ada 6 cirinya menurut Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah merahmati beliau. 1, malas dan berat. Kalau sudah mau sholat itu beban bagi dia. Jadi bawaannya mengerjakan sholat itu malas dan berat. 2,
Ria, sholatnya itu hanya untuk diketahui orang, dilihat orang. Tidak kepikiran sholatnya ini disaksikan Allah. Yang penting dia senang kalau sholatnya itu diketahui orang untuk pamer. 3, senang melambat-lambatkan dan mengakhir-akhirkan sholat. Jadi dia tidak gesit kalau mau sholat itu, ditunda-tunda, di akhir-akhir, kalau bisa diakrabkan antara duhur dan asar, maghrib, isya dan subuh. Yang keempat, cepat. Kalau melakukan sholat tuh gesit, tangkas, tiba-tiba udah selesai. Loh, baru juga takbir sudah salam. Kalau sudah terlatih ya begini. Sujudnya seperti ayam matuk. Tidak ada tumanina. Padahal salah satu rukun sholat tumanina. Yang keempat, kelima, sedikit ingat Allahnya. Justru sholat itu banyak yang diingat selain Allah. Yang tidak diingat sebelum sholat, lagi sholat diingat-ingat. Aneh. Padahal perintah sholat, wa aqimis sholat lizikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tapi yang munafik ya begitu. Kita ini kalau dalam sholatnya periksa saja. Berapa banyak yang memenuhi sholat kita, Allah atau selain Allah. Mengerjakan sholat dan mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat itu setiap gerakan dan bacaan itu Allah itu hadir, dijiwai, dihayati. Tapi bagi yang mengerjakan sholat tidak ada Allahnya sedikit. Dan yang keenam, ciri orang yang sholatnya bisa celaka adalah malas sekali berjamaah. Berat sholat jamaah tuh. Ya seperti tadi komplit, udah telat, sholatnya sendiri, itu pun rada pengen diposting, gesit, tangkas, dan ngelamun. Innalillah, nauzubillah min zalik. Kita jangan ketawa karena kita lagi ngetawain diri sendiri. Mungkin kita tidak 6-6-nya, tapi 5,5 lah. Hadirin sekalian, minta kepada Allah, wa as'alukal qalban saliman. Mintalah ya Allah agar kita memiliki qalbun salim. Orang yang qalbun salim, hayyinin, layyinin, qaribin, sahlin. Hidupnya akan tenang, menenangkan, teduh, meneduhkan. Hayyin, layyin, akan penuh dengan kelemah lembutan, kasih sayang, akhlak yang mulia. Qarib, akrab, hangat, humble, menyenangkan. Kalau ketemu tuh nyenangin, kalau pisah ngangenin. Karena humble, tawadu. Dan sahlin, mudah, tidak ribet urusannya. Tidak ribet. Dunia ini tidak ada yang ribet ya. Begitu rekan-rekan sekalian, semoga ada manfaat. Alhamdulillah. Apa yang terpikir? Perbaiki saja terus ya. Terutama poin keempat itu. Jangan tergiur dengan memperbanyak amal tanpa kualitas. Tergiurlah dengan ahsanu amalan.
sedekah yang berkualitas, baik niatnya, caranya, yang disedekahkannya, dan meningkat. Kalau menolong orang berkualitas, kalau mengucapkan terima kasih yang berkualitas, minta maaf yang berkualitas, jangan maafin saya, saleh-saleh kata maafin aja. Maaf, saya benar-benar mohon maaf. Kalau berterima kasih, terima kasih, jazakallah khair. Tidak banyak orang yang berterima kasihnya berkualitas. Tidak perlu acting juga. Terima kasih, enggak. Lebay. Semuanya dilakukan pakai hati. Kalau nolong orang, lakukan. Masih ingat di Kanada yang heboh besar itu? Ketika seorang pemuda muslim di dalam bis masuk, ada orang yang tidak punya sepatu. Lalu pemuda Islam ini langsung membuka sepatunya dan digeserkan pelan-pelan. Silakan pakai. Saya sudah dekat dan turun. Seorang pengemudinya, syekh yang pakai sorban itu melihat. Qadarullah memang diatur begitu. Orang ini pergi, lalu akhirnya heboh. Ada seorang yang sangat baik memberikan sepatu dan dia sendiri pulang tanpa sepatu. Tapi demi tenang, saya rumahnya dekat di sini. Kualitasnya dijaga. Dia memberikannya tidak dilihat orang, hanya ketahuan oleh Pak supir. Supir itu bicara di media. Akhirnya dicari pemuda ini. Ternyata pemuda ini adalah seorang aktivis masjid dan tidak mau dikenal oleh DKM-nya. Tidak mau dikasih tahu. Aduh. Ingat ketika ada pertempuran, pernah membaca kisah ini. Ada benteng di zaman mungkin pendahulu kita yang tidak bisa ditaklukkan. Kemudian ada satu komandan regu minta izin untuk membongkar ke dalam, menggali, dan akhirnya qadarullah terbongkar, gerbang dibuka dan ditaklukkan benteng. Kemudian panglimanya bertanya, siapa yang tadi malam minta izin? Tidak ada yang ngacung. Saya mohon karena Allah, siapa yang tadi malam minta izin untuk membongkar? Kalau sebut karena Allah, itu harus ngacung. Ada yang ngacung, saya tahu Panglima. Siapa? Beliau mengajukan 3 syarat. Apa syaratnya? 1, kalau sudah tidak dipanggil, tidak boleh diumumkan. Baik. Yang kedua, tidak diberi hadiah. Baik. Yang ketiga, kalau sudah dipanggil tidak boleh dipanggil lagi. Baik, sayalah orangnya. Dah pergi saya, selesai. Tidak bisa dipanggil lagi. Kita mah ngacung ya. Jaga kualitas amal kita hadirin. Di awal berharap diterima Allah, roja. Di tengah beramal, roja dan khauf, harap diterima ke Allah dan takut tidak diterima amal kita. Tapi kalau sudah selesai, khauf yang dibesarkan, takut hilang ini pahalanya. Bungkem saja. Tidak ada yang tahu sedunia, tidak apa-apa. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Selamat menikmati bermujahadah agar tidak silau kepada dunia, sibuk dengan puas hanya mencari keridhaan Allah, takut dengan kemurkaan Allah dari apapun yang kita lakukan, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, dan terus memperbaiki kualitas amal kita.
Masya Allah. Terima kasih hadirin sekalian. Kita akan menutup acara ini dengan bersedekah. Sambil bersedekah kita ingin mendapat pahala dengan membaca Al-Quran. Saudara jangan lupa ya, silakan bersedekah. Bismillah, ada petugasnya. Oh, santri baru daftar sudah dapat tugas ya, alhamdulillah. Berarti pahalanya besar. Alhamdulillah. Ini santri baru daftar, cirinya apa? Syalnya, ini warna apa sel ini? Hijau muda ya. Tidak usah dilihat santrinya, tapi itunya tempat sedekahnya yang dilihat. Alhamdulillah. Mari kita membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, ya Sami, ya Bashir. Doa yang maha mendengar dan maha menatap. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ard dzul jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Doa ya Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami. Engkau tahu seperti apa lumuran dosa yang kami lakukan selama ini. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ya Allah, ampuni senislah apapun maksiat dan aib yang kami tutup-tutup. Ampuni kemusyrikan kami kepadamu selama ini. Ampuni setiap kemunafikan kami ya Allah. Engkau tahu betapa beda yang kami tampakkan dengan yang tersembunyi. Ampuni segala ujub, kesombongan-kesombongan kami. Ampuni ya Allah zina mata kami, nistanya pikiran dan mulut kami. Ampuni ya Allah
dosa yang terang-terangan, dan maksiat yang sembunyi-sembunyi kami lakukan. Engkau pasti menyaksikannya. Ampuni dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa. Padahal sudah sering kami bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Ya Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan saat ini saat ijabah doa. Engkaulah yang mengumpulkan kami, Engkau janji akan mengabulkan. Kabulkan doa-doa kami ya Allah. Hadirin bagi yang mau doa, doalah masing-masing, amin. Jangan ragu, Allah maha dekat, maha mendengar. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Ya Allah ya zal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Allahumma ya karim, la tada' lana damban illa ghafartah wa la hamman illa faraj. Jadikan kami jalan hidayah bagi saudara kami lainnya. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadirin. Allah maha mendengar. Sibuklah bersama Allah setiap saat hadirin. Sibuklah bersama Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Puaslah hanya bersama Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.